Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Mohon maaf kalau suara saya kurang lepas karena ya masih dalam proses penyembuhannya. Mohon doa saja, mudah-mudahan kesehatan pulih secara sempurna lagi. Jadi sebetulnya saya juga memulai pengajian, dimulai lagi nih, sebetulnya memaksakan diri sebetulnya mah. Saking rindunya kepengen ketemu dengan sahabat-sahabat. Iya sebetulnya mah. Dan itu sangat mengembirakan. Oleh karena itu setiap malam kita selalu makan bersama. Itu sebetulnya untuk penyembuhan juga. Karena kalau hati saya selalu gembira, insya Allah cepat sembuh lah. Orang yang hatinya gelisah, cemas, takut, itu susah sembuhnya. Ya, bagaimanapun faktor psikologis sangat menentukan sekali lah. Jadi hari ini kita baca kitab Fi Dhilalil Quran ya. Hari ini halaman 795 ya. 795 yang kita baca ini Fi Dhilalil Quran, ini karangannya Sayyid Qutb, itu tokoh besar Ikhwanul Muslimin, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah ada yang menuduh Ikhwanul Muslimin. Malah justru saya orang ribut nuduh saya Syiah. Udahlah, nggak usah ribut-ribut lah, sudah lihat saja lah. Itu saya orang yang sangat netral sekali kok. Nggak usah ngeributin siapa tuh Syiah, saya Syiah atau Mu'tazilah, apa Qadariyah, Jabariyah, Ahli Sunnah, udah terserah kamu lah, nggak usah ya. Saya sangat netral sekali. Saya menjaga jarak yang sama dengan semua pihak. Ya, karena saya sehari-hari jadi juru pendamai antara suami istri yang bertengkar, pengen didamaikan. Ya saya harus di tengah-tengah dong, harus adil. Jarak kita dengan suaminya 1 meter, dengan istri juga 1 meter. Jangan berpihak kepada siapapun. Maka ketika terjadi pertengkaran antara dua mazhab yang berbeda, saya juga ya, dengan jarak yang sama seperti itu aja kok. Kok ribut banget sih? Ya, biarkan saya dalam netralitas saya ini dan saya merasa nyaman dalam beragama. Gitulah kira-kira. Mari kita lanjutkan pada halaman 795. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hinnama tafawwaqat fi hadhil khasa'is. Tafawwaqat ala kulli ahlil ardi, manakala umat Islam bisa unggul ya, bisa unggul ya, mengungguli umat yang lain fi hadhil khasa'is, dalam nilai-nilai moral ya, dalam akidah, dalam visi dan misi ya, dalam membangun keadilan dan supremasi hukum. Kalau itu umat Islam sudah unggul ya, tawafaqat ala kulli ahlil ardi, mengungguli seluruh penduduk bumi ini ya, jauh lebih unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kejujurannya, moralitasnya, kesetiakawanannya. Itu kalau begitu, fakanat qiyadatuha lil basyariyah amran tabi'iyan wa fitriyan. Maka kepemimpinan umat Islam
pada saat umat Islam memimpin dunia, memimpin umat Islam, maka kepemimpinan umat Islam itu sangat wajar sekali dan sesuai dengan fitrahnya. Orang semua akan nurut dipimpin oleh umat Islam, dan umat Islam bisa mengatur dunia. Ini bukan omong kosong, umat Islam pernah menjadi polisi dunia selama 500 tahun lamanya. Ya, dari tahun Nabi Muhammad lahirnya tahun 571, ya kan? Kemudian dia diangkat dari Rasul 40 tahun, ya. Ya, kita katakanlah abad ke-7 sampai abad ke-12 ketika Islam diserbu oleh tentara Mongolia, Genghis Khan, dan sampai sekarang umat Islam dalam kemundurannya dan tidak pernah bangkit kembali. Tapi walau bagaimanapun Islam pernah memimpin 500 tahun. Amerika baru tahun 45 sampai sekarang. Berapa tahun Amerika memimpin dunia? Masih lama juga Inggris. Iya, Amerika kan sekarang munculnya setelah Inggris mengundurkan diri. Karena penduduknya tidak banyak untuk memimpin dunia ini. Waktu itu baru berapa, 30 jutaan barangkali. Ya, tidak mampu memimpin dunia. Maka silakan ya, Paman Sam yang meneruskan gitu. Tahun 45 sampai sekarang. Jadi berapa tahun tuh? 78 tahun. Baru 78, belum satu abad. Islam pernah memimpin 500 tahun. Jadi bukan omong kosong. Tapi di sini dikatakan apabila umat Islam punya moralitas, punya ideologi, punya visi dan misi kemanusiaan yang mengungguli bangsa-bangsa yang lain, maka umat Islam sangat wajar juga akan memimpin dunia kalau unggul. Kalau lebih baik, kalau tidak, ya enggak wajar. Ya. Wa qa'imatan ala ususihi sahihah, dan betul-betul berlandaskan kepada dasar-dasar yang benar. Wajar memimpin dunia, unggul, ekonominya, negaranya kaya raya, teknologinya sangat maju dan canggih. Betul enggak? Politiknya sangat kokoh, apalagi keamanannya terjamin, tidak ada kejahatan, kejahatan merajalela, kejujuran pejabat-pejabatnya juga ada. Tetapi ternyata sekarang umat Islam itu sendiri terbukti hampir di setiap negara Islam yang menganut Islam, kebanyakan, punten saja ya, kita bicara fakta, kebanyakan pejabatnya pada korupsi. Betul enggak? Sampai sekarang, bukannya Indonesia saja. Ya, semua negara Islam itu kalau sudah dasarnya syariat Islam, negara Islam atau yang mayoritas Islam, ya enggak jujur. Malingnya banyak banget setiap malam. Kejahatan, pencurian ya setiap hari. Perempuan berjalan malam hari dilecehkan. Ya, motor lengah sebentar saja hilang. Lalu karakter seperti ini akan memimpin dunia begitu? Ya malu dong dikit. Udah bodoh nggak sekolah lagi. Hanya fanatismenya aja yang gede. Saya mengatakan dalam sajak saya, orang fanatik itu juga orang gila juga sebenarnya. Kalau kita nanti di saya kata, kalau kita tidak mampu berpikir, itu kita sebutnya orang gila, gila total, nggak bisa mikir sih. Nah, orang fanatik juga disebut gila juga, hanya bedanya dia mampu berpikir, hanya dia malas untuk menggunakan pikirannya. Orang fanatik. Nah, kalau kita tidak
tidak punya keberanian untuk berpikir, kita ini namanya hamba sahaya, budak belian namanya. Ya, pada saat kapan kita takut berpikir? Pada saat kita dipimpin oleh seorang diktator, maka rakyatnya takut berpikir. Ngomong saja hati-hati kok. Saya dulu sebelum era reformasi, kalau ceramah itu mikir dulu hal-hal yang kira-kira bisa mengganggu stabilitas, gitu. Tidak usah saya sampaikan. Saya sangat berhati-hati, nggak boleh salah ngomong. Ya, sehingga saya sendiri juga merasa ketakutan juga untuk berpikir itu. Pada zaman itu, sekarang mau bebas kok. Kita sudah demokrasi kok, betul nggak? Iya, sekarang orang nyaci maki Jokowi ada nggak? Yang disebut tolol, yang nggak mengerti, yang disebut dungu, ditangkap nggak? Yang demo banyak nggak? Ditembakin nggak? Enggak kok. Ya berarti ada demokrasi kan? Ya iya. Itu. Kita syukurilah. Yuk kita kawal bersama-sama demokrasi yang udah kita bangun, yang harganya sangat mahal ini kita kawal. Jangan sampai dicidrai, jangan sampai diselewengkan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja persoalannya. Jadi kita kembali lagi, bisa nggak umat Islam memimpin? Bisa ketika persyaratannya terpenuhi. Dia bisa unggul di bidang moral, unggul di bidang etika, unggul di bidang sains, unggul di bidang teknologi, unggul di bidang ekonomi, duitnya banyak, kaya raya, jagatnya aman, tentram, ya visi misinya jelas, kemanusiaannya, bisa mimpin kok. Tapi kalau kondisi seperti sekarang, ya jangan bermimpi lah, jangan bermimpi. Itu. Kalau ingin boleh nggak? Kalau ingin boleh aja. Tapi keinginan yang seperti itu kan jadi namanya mimpi juga. Suatu keinginan yang sulit terjadinya namanya mimpi. Iya. Berangan-angan. Ala ususihi sahihah wa min hadzal wada'i al-mumtaz, dari kondisi seperti ini yang teristimewa, tafawwaqat kadzalika fil ilmi wal hadara, juga Islam harus menunjukkan keunggulannya di bidang keilmuan dan peradaban. Islam itu ketika memimpin dunia itu didukung dengan keilmuan. Banyak umat Islam yang melakukan penelitian-penelitian di bidang teknologi, di bidang kedokteran, apoteker, ya kan, sosiologi seperti Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. Itu mereka unggul di bidang ilmu. Ya bagaimana kau bisa memimpin dunia yang ilmunya kamu seupil? Iya, bahasa Inggris aja nggak mampu. Iya kan? Belajar matematika enggak, belajar ekonomi enggak, belajar keuangan juga tidak, belajar fisika juga tidak, belajarnya hanya baca kitab takrib. Dikiranya kitab takrib itu sudah paling hebat sendiri. Iya, ya saya juga pernah dibodoh-bodohin karena saya dianggapnya belum baca kitab takrib kok. Betul nggak? Saya kan dianggapnya belum pernah baca kitab takrib. Jadi seolah-olah tolok ukur intelektualitas Muslim sekarang itu adalah kitab takrib. Ya sedih saya kalau begitu mah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya juga nggak pernah ngaku pinter kok. Betul nggak? Pernah nggak saya ngaku pinter? Menurut kesaksian Anda semua sebagai murid-murid saya, pernah nggak saya mengaku pinter? Pernah saya ngaku benar? Ya udah selesai. Ya salah duga kalau kamu mengatakan saya bodoh. Yang aku pinter siapa? Iya, Anda boleh membantah saya bodoh kalau saya ngaku pinter. Saya nggak pernah ngaku pinter aja. Berarti kamu Buya nih bodoh. Ya udah iya benar, ngomong saya bodoh. Terus berarti kan selesai kan? Ya udah selesai.
itu maksud saya. Ya unggul aja dulu ya dari sisi keilmuan, wal i'tiqad, wal akhlak, dan fil ilmi wal hadara, wal iqtisad juga unggul di bidang ekonomi, duitnya banyak, triliun-triliun dolar harganya. Baru ya di dunia ini sekarang Saudi saja sudah punya utang sekarang. Iya, hanya Qatar ya Abu Dhabi ya yang sekarang yang sedang lagi ini. Saudi sudah lagi mulai defisit. Iya, itu negara yang paling terkaya negara Islam, yang lainnya sama seperti kita kok. Ya seperti Yaman, seperti Irak, seperti Syria, ya semua sama seperti kita seperti negara-negara namanya bukan negara mundur ya. Istilah PBB untuk jangan ada merendahkan orang lain, supaya jangan ada stigma ya terhadap negara-negara Islam. Maka sekarang disebutnya itu bukan ad-duwal al-mutakhallifah, bukan negara terbelakang, diperhalus sekarang namanya, disebutnya negara-negara berkembang. Ya, seperti juga corona menghindari untuk menyebut nama daerah, virus Wuhan, ya kan, itu nggak boleh. Atau virus Cina, seperti dulu virus burung, ya kan, burung sapi dah, bulu babi dan sebagainya, itu stigmatisasi itu dihindarkan. Jadi namanya corona. Ya, corona itu ya memang bentuknya kayak mahkota, seperti crown, namanya corona. Ya, tahun berapa? 19 ya? 19. Nggak sebutkan negerinya, tapi corona. Iya, atau disebut dengan COVID-19. Ya, corona itu apa? Corona, COVID, corona virus, ya, corona. Apa singkatan corona itu? COVID tuh. Corona, virus, disease. Ya, virus disease. Ya, artinya seperti itu, menghindari. Jadi negara-negara melarat juga nggak disebut gitu. Bukan negara terbelakang, tapi ad-duwal an-namiyah. Ad-duwal an-namiyah. Kita ini termasuk negara berkembang ya, seperti kita. Kalau Singapura mah bukan negara berkembang, udah negara kaya itu mah masuknya. Ya. Jadi unggul dalam segala bidang. Wasiasa dan juga politiknya juga hebat. Enggak usah negara, kamu saja di antara kamu. Kalau ada yang paling pinter, ada yang paling kaya, ada yang paling benar, mimpin enggak? Muncul enggak ketokohannya? Muncul. Banyak yang ikut enggak? Banyak. Iya dong. Yang sirene goblok melarat. Bakang uju bareng ngadeg, bakang ngisi blok sewok. Siapa yang ngarepin diri sira? Siapa yang akan menteladani Anda? Ya kan begitu persoalannya. Jadi sekarang sudah saatnya umat Islam ini membangun dirinya sendiri. Kita menawarkan agama supaya bisa diterima orang banyak. Bukan hanya dongeng-dongeng, tapi dengan keilmuan-keilmuan. Itu persyaratannya. Sadar nggak? Iya dong. Sebab nilainya tidak akan nambah kalau tetap bodoh mah. Iya. Dan sekarang banyak sekali di Afghanistan, di Irak, di India yang namanya perempuan itu masih banyak yang buta huruf. Habis nggak boleh sekolah sih. Sembahyang saja harus minta izin sama suaminya. Ya,
Kenapa? Haram wajah perempuan itu dilihat orang. Jadi kamu kalau ngelihat perempuan harus merem. Harus tubuh. Ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman laki-laki supaya memejamkan matanya, merem. Belikan dalam wadon ke. Apa maning ayu, blesak abloli. Apalagi cantik, jelek juga nggak boleh. Ya, kalau paradigma semacam itu mau diimplementasikan di modern ini, ya, mungkin terjadi nggak? Bisa nanti kayak Afghanistan, perempuannya masuk rumah lagi dikunci udah. Ya, seperti di Arab Saudi, dan Arab Saudi sekarang sudah mulai berubah loh. Orang perempuan sudah boleh keluar negeri tanpa ditemani oleh muhrimnya. Orang perempuan sudah boleh keluar pakai barkos, sudah tidak wajib lagi, boleh buka pakai jilbab saja, tapi nggak perlu ditutup mukanya, dan warnanya tidak mesti hitam. Sudah bisa nyupir mobil. Perempuan juga manusia juga, punya hak yang sama kok. Iya, kita orang modern kok. Tapi ya saya mah tidak ada masalah. Ya silakan saja. Ketika Anda mengimplementasikan keyakinan Anda, ya, peradaban di abad ke-7 diimplementasikan atas diri Anda, silakan. Tapi jangan memaksa orang lain dong. Ya. Betul nggak? Betul. Anda silakan mau pakaian seperti pakaiannya abad ke-7, mau makanannya orang abad ke-7, minumannya orang abad ke-7, ya, naik onta bawa tasbih, bawa siwak barangkali, naik onta, mobilnya dijual, ganti ke naik onta lagi, ya silakan. Saya tidak menghinakan kok, yakinnya begitu. Kamunya yakin dengan cara seperti itu masuk surga, ya silakan. Tapi jangan memaksa orang lain untuk menghinakan orang lain. Betul nggak? Ya iya. Ya tapi kita juga akan melihatnya ketika mereka berkeliaran, dalam pikiran kita akan mengatakan, ternyata masih ada makhluk-makhluk sisa abad ke-7 masih berkeliaran di negeri ini. Iya, semacam itu. Iya, ya itulah, kita tidak usah menyalahkan. Ya udah, itu hak mereka. Dan saya menganjurkan Anda juga tidak boleh menyalahkan mereka. Ya udah, hak mereka. Ada sing duwe badan wong kani, serius urusan apa? Pikir-pikirannya sendiri. Nah, orang itu yakin dengan cara seperti itu masuk surga, ya sudah, lepasin. Nggak usah kau hinakan, nggak usah kau hinakan, nggak usah dikecilkan. Ya udah, silakan gitu aja. Tapi tolong jangan memaksa. Anda juga sama, jangan memaksa orang. Kalau orang itu nggak mau tahlil, ya sudah, nggak usah dipaksa dong. Yeah. Jangan diundang, jangan. Tapi ketika kamu tahlil lalu mereka datang mau ngobrak-abrik, lawan saja. Lawan saja. Kalau Anda lagi marhabanan, mereka datang bawa pentungan, lawan saja. Bukan hak mereka melarang Anda marhabanan. Iya. Ya semacam itu. Nggak boleh maksa. Kita hormati saja mereka. Oke. Tolong hormati mereka yang tidak marhabanan, jangan diundang. Dan jangan dikucilkan, tetap aja masalahnya. Yeah. Itu saya kira semacam itu. Paham? Paham. Ya. Jadi saya tidak membutuhkan tampilan-tampilan pakaian, makanan, sepatu, topi, sorban. Enggak perlu. Tampilkanlah dengan keilmuanmu untuk memimpin dunia ini. Itu aja persoalannya. Orang-orang ngandel, apalagi yang kamu sampaikan hanya dongeng-dongeng dan mitos-mitos yang nggak masuk akal. Ya, seperti bunuh cecek malam Sabtu nanti masuk surga gitu. Mencium suami nanti pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Ya itulah kira-kira. Ya, itulah makanya wa kana hadza tafawuq al-akhir samratut tafawuq li tafawuqil awal. Keunggulan yang akhir inilah adalah sebagai hasil keunggulan yang pertama.
fil mustawal i'tiqadi, dalam level ideologi wal akhlaqi dan moral. Itu semuanya wa hadhihi hiya sunnatullah fil afrad wal jamaat. Inilah undang-undang alam yang ditetapkan oleh Allah baik terhadap pribadi maupun terhadap komunal, kelompok-kelompok masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.